Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok satu akan menjelaskan tentang kongruensi linear. Baik, langsung saja ke nama anggota kelompok satu. Yang pertama itu ada Muhammad Nur Fikri, yang kedua ada Muhammad Zaki Shihab dengan saya sendiri. Lalu yang ketiga ada Raina Ruslin. Lalu selanjutnya ada latar belakang yang dapat dilihat di layar. Lalu ada rumusan masalah dapat dilihat di layar. Baik, lanjut ke materinya yaitu kongruensi linear. Di dalam aljabar, pembahasan utama tentang persamaan adalah mencari akar atau selesaian dari persamaan polinomial dengan koefisien bulat f(x) sama dengan 0. f(x) sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah hingga an 0. Nilai-nilai x yang memenuhi persamaan f(x) sama dengan 0 disebut akar atau selesaian persamaan f(x) sama dengan 0. Persamaan f(x) sama dengan 0 berderajat n paling banyak mempunyai n selesaian, serupa dengan persamaan aljabar. Pembahasan utama kongruensi adalah mencari bilangan-bilangan bulat yang memenuhi f(x) kongruen terhadap 0 modulo m dengan f(x) an x pangkat n ditambah an min 1 x n min 1 ditambah hingga a0 sebagai peragaan kongruensi, yaitu f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 11 modulo 0 kongruen 0 modulo 5 dipenuhi oleh x sama dengan 3, sebab jika x diganti 3 diperoleh pernyataan yang benar, yaitu f3 sama dengan x pangkat 3 ditambah 6 dikali x pangkat 2 dikurang 11, yaitu 27 ditambah 54 dikurang 11 itu kongruen 0 modulo 5. Nilai x disebut selesaian kongruensi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 min 11 kongruen 0 di modulo 5. Menyelesaikan kongruensi berarti mencari selesaian kongruensi. Baik, kita lanjut ke definisinya. Itu ditentukan f(x) adalah suatu polinomial dengan koefisien bulat dan a0, a1 hingga am-1 adalah suatu sistem residu yang lengkap modulo m. Banyaknya selesaian kongruensi f(x) kongruen 0 di modulo m adalah banyaknya a dengan a sama dengan 0, 1, 2 hingga m-1 yang memenuhi kongruensi. Misalkan dimiliki modulo m dan m-nya itu kita misalkan 3, maka a-nya itu dari 0, 1, 2. Baik, kita lanjut. Kita perlu memperhatikan bahwa jika x sama dengan x0 ada suatu selesaian kongruensi f(x) kongruen 0 di modulo m dan diketahui x1 kongruen x0 modulo m, maka f(x) kongruen f(x0 modulo m kongruen 0 modulo m. Baik, kita masuk ke contohnya. Diketahui f(x) sama dengan 2x min 4. Banyaknya selesaian dari f(x) sama dengan 2x min 4 kongruen 0 modulo 6 ditentukan oleh banyaknya unsur tidak kongruen dari suatu sistem residu lengkap modulo 6, atau dari banyaknya kelas residu modulo 6 yang memberikan satu unsur yang memenuhi kongruensi untuk keperluan menyelesaikan f(x) sama dengan 2x min 4 kongruen 0 modulo 6. Suatu langkah yang lebih mudah dengan mengambil 0, 1, 2, 3, 4, 5, di mana 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini kita bisa lihat di A itu sama dengan 0, 1, 2 hingga m-1, di mana modulonya 6 dikurang 1 berarti ada 5, lalu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sebagai suatu sistem residu yang lengkap modulo 6 karena pasangan unsur himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 5 tidak ada yang kongruen, maka diselesaikan dari f(x)
2x min 4 kongruen 0 modulo 6 dapat dilakukan dengan mencari unsur-unsur 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang memenuhi kongruensi, yaitu dapat kita lihat F0 itu sama dengan 2 kali 0 min 4 sama dengan 4, itu tidak kongruen dengan 0 di modulo 6. Lalu ada F1 2 dikali 1 min 4 sama dengan min 4, itu tidak kongruen terhadap 0. Lalu ada F2 2 dikali 2 dikurang 4 sama dengan 0, maka kongruen terhadap 0. Lalu F3 sama dengan 2 dikali 3 min 4 sama dengan 2, tidak kongruen dengan 0. Lalu ada di F4 sama dengan 2 dikali 4 min 4 sama dengan tidak ada kongruen 0 modulo 6. Lalu F5 sama 2 dikali 5 dikurang 4 itu sama dengan 6, dan 6 itu ada di modulo 6 kongruen terhadap 0. Dengan demikian selesaian kongruensi adalah X kongruen 2 modulo 6 dan X kongruen 5 modulo 6, dan banyaknya selesaian adalah 2. Dapat kita lihat lagi di mana F2 kemudian 2 dikali 2 sama dengan dikurang 4 sama dengan 0 kongruen 0, dan F5 sama dengan 2 dikali 5 dikurang 4 itu sama dengan 6 kongruen 0. Baik, kita lanjut ke suatu definisi yang kedua. Suatu kongruensi yang mempunyai bentuk AX kongruen B modulo M dengan A, B, M anggota Z disebut suatu kongruensi linear satu variabel. Perhatikan bahwa jika X sama dengan X0 adalah suatu selesaian AX kongruen B modulo M, dan jika diketahui bahwa X1 kongruen X0 modulo M, maka AX1 kongruen AX0 modulo M. Dengan demikian X1 juga suatu selesaian. Baik, masuk ke contohnya. Kongruensi linear 7X kongruen 3 mod 12 itu mempunyai suatu selesaian X kongruen 9 modulo 12, sebab X sama dengan 9 merupakan satu-satunya unsur dalam suatu kelas residu modulo 12 yang memberikan suatu unsur yang memenuhi kongruensi. Dengan demikian X sama dengan 9 merupakan satu unsur dari suatu sistem residu yang lengkap modulo 12 yang memenuhi kongruensi. X sama dengan 9 adalah satu unsur dari sistem residu lengkap modulo 12, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik, yang dimana 7 dikali 9 itu sama dengan 63, dan 63 ini kongruen terhadap 3. Nah, maka dari itu penyelesaiannya yaitu adalah X sama dengan 9. Baik, itu saja, sekian dari saya. Apabila ada yang salah kata mohon dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi 4.3, di mana didefinisikan X sama dengan A1 mod M1, X sama dengan A2 mod M2, sampai X sama dengan AR mod MR disebut sistem kongruensi linear simultan. Untuk mencari selesaian sistem kongruensi linear simultan, kita memerlukan pembahasan awal tentang sistem yang terdiri dari dua kongruensi linear. Contohnya, kongruensi linear 6X sama dengan 9 mod 15 mempunyai 3 selesaian, di mana X sama dengan 4 ditambah 15R, X ditambah 9 tambah 15R, dan X sama dengan 4 ditambah 15R untuk sebarang bilangan bulat R. Nilai-nilai X beranggotakan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 14. Tidak ada yang memenuhi kongruensi 6X sama dengan 9 mod 15 selain anggota 4, 9, dan 14. Berikut contoh dari definisi 4.3. Diberikan sistem kongruensi linear simultan berikut, di mana X sama dengan 2 mod 3, X sama dengan 3 mod 5, dan X sama dengan 2 mod 7. Ditanya, tentukan solusi X yang memenuhi sistem kongruensi linear. Nah, di sini kita akan membahas dua tahap. Yang pertama, kita menghitung nilai hasil kali modulus, di mana M-nya sama dengan
3, 5, dan 7. Dan nilai M-nya sendiri adalah 105. Yang kedua, kita menghitung MI untuk setiap kongruensi. Nah, pertama M1 kita menghitung M dibagi sama 3 sama dengan 105 dibagi 3 sama dengan 35. M2 105 dibagi 5 sama dengan 21 dan M3 105 dibagi 7 sama dengan 15. Yang berikutnya adalah teorema 4.1. Jika A, M sama dengan D dan kongruensi AX sama dengan B mod M mempunyai selesaian, maka D habis membagi B. Jika D habis membagi B, maka kongruensi AX sama dengan B mod M mempunyai D selesaian. Nah, pada teorema 4.2 dijelaskan bahwa di mana X sama dengan A1 mod M1 dan X sama dengan A2 mod M2 dapat diselesaikan jika dan hanya jika A1 sama dengan A2 mod M1, M2. Nah, pada teorema 4.3 menyatakan bahwa jika P1 habis membagi Q dan P2 habis membagi Q dan P1, P2 sama dengan 1, maka P1 kali P2 habis membagi Q. Nah, pembuktiannya selanjutnya kita akan memasuki contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan solusi dari kongruensi linear berikut, yaitu 7x hampiran 15 mod 26. Langkah penyelesaiannya yang pertama itu periksakan apakah ada solusi dari soal di atas. Yang pertama itu GCD 7,24 itu sama dengan 1, karena 1 membagi habis 15, maka 7x hampiran 15 mod 26 memiliki solusi. Yang kedua, mencari inverse dari 7 modulo 26. Jadi 7y hampiran 1 mod 26 dengan menggunakan teorem Euclid kita dapat menemukan bahwa inverse dari 7 modulo 26 adalah 15. Langkah yang ketiga itu mengkalikan kedua sisi kongruensi dengan inverse 15. Itu 15 dikalikan 7x itu hampiran 15 dikalikan 15 mod 26, dimana X yang kita temukan yaitu X hampiran 225 mod 26. Selanjutnya yaitu kita akan menyederhanakan hasil yang telah kita dapatkan, dimana 225 dibagi dengan 26 sama dengan 8, sisa 17, dan dimana X itu hampiran 17 modulo 26. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki contoh soal yang kedua. Tentukan solusi dari sistem kongruensi berikut, 3x hampiran 10 mod 17 dan 5x hampiran 12 mod 9. Kita mulai dengan menyelesaikan kongruensi pertama, yaitu 3x hampiran 10 mod 17. Untuk itu, kita perlu mencari inverse dari 3 mod 17, karena hasilnya nanti akan kita gunakan untuk mengkalikan 2 dari inverse 3 mod 17. Dengan menggunakan teorem Euclid, yaitu yang pertama 17 sama dengan 5 dikali 3 tambah 2. Yang kedua, 3 itu sama dengan 1 dikali 2 plus 1, dan 2 itu sama dengan 2 kali 1 tambah 0. Karena hasilnya adalah 1, maka 3 dan 17 merupakan relatif prima dan memiliki inverse. Selanjutnya, kita akan melakukan langkah mundur untuk mencari inverse-nya. Yang pertama, 1 itu sama dengan 3 dikurang 1 dikali 2. Yang kedua, 1 sama dengan 3 min 1 dikali 17 min 5 dikali 3. Setelah menghitung, kita akan mendapatkan dengan hasil akhirnya yaitu 6. Jadi inverse dari 3 mod 17 adalah 6. Selanjutnya, kita akan mengkalikan kedua sisi dengan 6, dimana 6x 6 dikali 3x hampiran 6 dikali 10 mod 17.
dan X itu hampiran 60 mod 17. Dan selanjutnya kita akan menghitung 60 hasil dari 60 mod 17, dimana 6 itu dibagi 17 sama dengan 3 dengan sisa 9, dan dimana 9 itu merupakan X, jadi hasilnya itu adalah X hampiran 9 mod 17. Selanjutnya, kita akan menghitung kongruensi linear yang kedua, yaitu 5x hampiran 12 mod 19. Sama seperti yang pertama, kita akan menggunakan algoritma Euclid untuk mencari nilai inverse dari 5x hampiran 12 mod 19. Dimana untuk algoritma Euclidnya yang pertama yaitu 19 sama dengan 3 dikali 5 tambah 4. Yang kedua, 5 itu sama dengan 1 dikali 4 plus 1. Dan yang ketiga, 4 itu sama dengan 4 dikali 1 plus 0. Karena 5 dan 12 memiliki hasil 1, maka 5 dan 12 relatif prima dan memiliki inverse. Selanjutnya kita akan melakukan langkah mundur lagi untuk menentukan inverse dari 5x itu sama dengan 12 mod 19. Itu yang pertama, 1 itu sama dengan 5 dikurang 1 dikali 4. Yang kedua, 1 itu sama dengan 5 min 1 dikali dalam kurung 19 min 3 dikali 5. Dan memiliki hasil yaitu sama dengan 4. Dan 4 ini adalah inverse dari 5x hampiran 12 mod 19. Selanjutnya kita akan mengkalikan kedua ruas lagi, di mana 4 dikali 5x hampiran 4 dikali 12 mod 19. Di mana x mendapatkan hasil yaitu x hampiran 48 mod 19. Selanjutnya kita akan menghitung modulo dari 48 mod 19. Itu 48 dibagi 19 mendapatkan hasil 2, dengan sisa dari pembagian tersebut adalah 10. Dan di mana 10 ini sendiri adalah X, jadi untuk hasilnya itu X hampiran 10 mod 19. Selanjutnya kita akan menerapkan sistem CRT atau Chinese Remainder Theorem untuk mencari hasil akhir dari kedua kongruensi linear yang telah kita selesaikan sebelumnya. Di mana untuk kongruensi linear yang pertama yaitu X hampiran 19 untuk X hampiran 9 mod 17, dan kongruensi yang kedua yaitu X hampiran 10 mod 19. Selanjutnya kita akan misalkan X itu sama dengan 17K plus 9, untuk K itu adalah anggota bilangan bulat. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan ke dalam X hampiran 10 mod 19, di mana 17K plus 9 sama dengan 10 mod sama dengan hampiran 17K plus 9 hampiran 10 mod 19. Selanjutnya yaitu 17K hampiran 1 mod 17. Selanjutnya kita akan menggunakan teorem Euclid untuk mencari nilai inverse-nya. Setelah menggunakan teorem Euclid, maka akan didapatkan bahwa hasilnya itu adalah 1, maka 17 dan 19 itu merupakan relatif prima dan memiliki inverse. Selanjutnya kita akan menggunakan langkah mundur kembali untuk menentukan inverse-nya. Setelah menggunakan langkah mundur, kita akan mendapatkan inverse dari 17 mod 19 adalah 9. Selanjutnya kita akan mengkalikan kedua sisi dengan 9. Maka K itu sama dengan 19 M plus 9, di mana untuk setiap M itu anggota bilangan bulat. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan K
ke dalam persamaan sebelumnya. Itu akan didapatkan hasil yaitu X hampiran 153 mod 323. Selanjutnya yaitu soal yang ketiga. Tentukan solusi dari kongruensi berikut. 11X hampiran 5 modulo 13. Dengan langkah penyelesaian yang sama. Yang pertama itu kita akan memeriksa apakah persamaan di atas itu memiliki solusi. Dan cara yaitu GCD 11,13 itu sama dengan 1. Karena itu solusinya ada karena GCD itu sama dengan 1. Langkah yang kedua yaitu kita mencari inverse 11 modulo 13 dengan menggunakan algoritma Euclid. Kita menemukan bahwa inverse dari 11 modulo 13 adalah 6. Selanjutnya kita akan mengkalikan kedua sisi kongruensi dengan inverse yang telah kita dapatkan di atas yaitu 6. Itu 6 dikalikan 11x hampiran 6 dikali 5 modulo 13 dengan hasil X hampiran 30 mod 13. Selanjutnya kita akan menyederhanakan hasilnya, itu dengan 30 dibagi 13 itu sama dengan 2, dimana mendapatkan sisa yaitu 4, dan 4 ini sendiri merupakan nilai X, jadi 4 hampiran X hampiran 4 mod 13. Dan jadi hasil akhirnya merupakan solusi dari kongruensi 11x hampiran 5 modulo 13 adalah X hampiran 4 mod 19.